senang bisa bergabung di sini. Tamu kedua kita adalah Restu. Halo, saya sangat bersemangat untuk berbagi pengalaman di sini. Tamu ketiga kita adalah David. Halo, saya sangat bersemangat dalam bergabung di podcast ini. Tamu keempat kita adalah Siti Hulijan. Halo guys, semoga kalian bisa menonton kami dari awal sampai akhir. Oke, langsung saja kita mulai podcast ini ya teman-teman ya. Kenapa perencanaan itu menurut Siti Hulijan itu sangat penting? Menurut saya perencanaan usaha itu sangat penting karena tanpanya ada rencana usaha kita bisa kehilangan arah. Ini dapat membantu kita untuk menetapkan tujuan dan strategi kita. Betul, dengan perencanaan yang baik, kita juga bisa mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin muncul. Dan jangan lupakan proyeksi keuangan. Itu akan membantu kita memahami kapan usaha kita bisa menghasilkan profit. Setuju. Selain itu, perencanaan usaha juga penting untuk menarik investor. Mereka ingin melihat bahwa kita punya rencana yang solid. Nah, menurut teman-teman semua, langkah-langkah konkret itu apa saja dalam menyusun rencana usaha? Pertama, lakukan riset pasar, pahami siapa target audiens kita dan apa saja sih yang mereka butuhkan gitu. Jangan lupakan tentang analisis kompetitor. Kita perlu tahu siapa yang akan menjadi pesaing kita. Bagaimana dengan pengalaman kalian saat menyusun rencana usaha? Adakah tantangan-tantangan yang kalian hadapi? Dan yang tak kalah penting, buat proyeksi keuangan yang realistis, itu membantu kita merencanakan cash flow. Setelah itu, buat rencana bisnis yang mencakup visi, misi, dan strategi pemasaran. Jangan lupakan tentang analisis kompetitor. Kita perlu tahu siapa yang akan menjadi pesaing kita. Dan yang tak kalah penting, buat proyeksi keuangan yang realistis, itu membantu kita merencanakan cash flow. Bagaimana dengan pengalaman kalian saat menyusun rencana usaha? Adakah tantangan-tantangan yang kalian hadapi? Untuk saya, lebih kepada menyeimbangkan antara harapan dan kenyataan. Kadang, rencana yang dibuat tidak sesuai dengan situasi di lapangan. Tantangan terbesar saya adalah membuat proyeksi keuangan yang akurat. Menghitung biaya dan pendapatan itu tidak mudah. Saya juga, tapi akhirnya saya belajar untuk fokus pada informasi yang paling relevan. Saya mengalami kesulitan saat melakukan analisis pasar. Banyak data yang harus dikumpulkan dan dipelajari. Ingat, setiap kesalahan ada pelajaran, jadi jangan takut untuk belajar dari pengalaman. Ya, itu semua adalah pengalaman-pengalaman yang sangat berharga ya kawan-kawan atau pendengar. Itu adalah pengalaman-pengalaman dari kawan-kawan kita yang menjalankan usaha. Itu sangat berharga sekali. Nah, sebagai penutup ini ya, adakah saran untuk pendengar dari kawan-kawan kita ini dalam untuk menjalankan usahanya? Percayalah pada diri sendiri, visi yang kamu miliki sangat penting. Jaga semangat dan mencari mentor atau bantuan jika diperlukan. Jangan ragu untuk memulai dan jangan lupa juga untuk semangat. A few moments later.